حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas berbagai macam makna dari dua kalimat syahadat itu. Kalimat itu kalau dilafalkan sederhana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau dicari makna-maknanya supaya bisa operasional, bisa dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketemunya banyak penjelasan yang ada di dalam kitab itu. Misalkan saja kita pernah membahas man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya itu jaminannya adalah masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Jadi orang Islam itu visi misinya itu ke sana seperti itu. Kalau visi misi dalam konteks dunia itu terbatas. Ya, kalau visi misi di perusahaan, orang itu sudah keluar dari perusahaan, sudah lepas dari visi misinya itu. Tapi kalau muslim, muslimah itu syahadat, visi misinya seperti itu yang saya katakan. Ustaz, kalau begitu kita ini ada kewajiban untuk mencari makna la ilaha illallah supaya diamalkan. Ya. Nah, dipelajari ini. Kita juga pernah membahas iradatul insan bi'amalihi dunya minasyirki. Maksudnya apa itu? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi motivasinya niatnya untuk mencari dunia. Contoh, tapi saya tidak nerangkan ini ya Bu ya. Ada enggak sunahnya Rasulullah itu sholat malam? Ada kan? Perintah di Quran ada kan? Dipraktekkan sama Nabi kan? Saya tanya, apa niatnya kita sholat malam? Oh, jangan. Sholat malam itu bangun, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, tambah witir dan seterusnya, 6 rakaat, 8 rakaat. Niatnya apa? Nah itu mencari dunia apa mencari akhirat? Nah wes, ya kompak tapi ajak teman-teman. Ya, saya tanya sekarang, ada enggak orang sholat malam itu niatnya supaya menurunkan kadar kolesterol? Ada? Apa sampean pengalaman? Enggak boleh. Enggak boleh. Sholat malam itu luhur niatnya akhirat. Nabi itu tidak mengurusi kadar kolesterolnya seseorang. Yang diurusi ibadah kepada Allah. Nah, jadi banyak penjelasan yang ada di dalam kitab itu.
Nah orang Islam soleh solihah seperti kita semuanya itu wujubut ta'zim, wajib untuk mengagungkan Allah. Bagaimana mengagungkan Allah? Ya kita ibadah itu karakternya dari ibadah itu dua. At-tadzallul merendah-rendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua ta'zim sangat mengagungkan Allah. Jadi orang Islam itu ibadah itu terselip di dalamnya maksudnya mengagungkan Allah. Sebanyak-banyaknya harta yang manusia bisa kumpulkan, di samping Allah itu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak digunakan sebaik-baiknya. Betul Bu ya? Nah, dan seterusnya. Maka harus tadzallul merendahkan dan mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah atau ta'zimu wa itu berikutnya adalah dalam kitab itu sudah pernah dibahas apa? Larangan tidak boleh orang banyak sumpah. Coba saya cek, sudah pernah dibahas apa belum? Ya udah. Ya begini ini kalau pengajian tidak pakai ulangan itu. Kathratul khalaf banyak sumpah itu tidak dianjurkan bahkan tidak boleh sama Nabi. Terindikasi orang itu tidak mengagungkan Allah. Apa maksudnya kathratul khalaf? Banyak sumpah. Tidak disuruh sumpah, sumpah demi Allah. Barang yang remeh, yang nilainya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, sumpah. Itu namanya ja'alallah bidha'atahu. Orang itu menjadikan Allah sebagai barang dagangan, seperti barang dagangan. La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Dia tidak menjual kepada orang lain kalau tidak calon pembeli itu diyakinkan dengan sumpah. Dia sendiri tidak membeli dari orang lain kalau tidak calon penjual tadi diyakinkan dengan sumpah. Iki asli barangmu asli demi Allah. Nah gitu loh. Sudah dibahas. Tapi lupa. Nah sekarang ini ada model lain tentang orang disebut mengagungkan atau tidak mengagungkan. Ini pada pagi hari ini. Saya ulangi, di pagi hari ini kita juga akan membahas tentang orang yang dianggap mengagungkan atau tidak mengagungkan. Saya rangsang dulu jenengan dengan pertanyaan supaya ada rangsangan berpikir, dirangsang berpikir maksudnya. Pertanyaannya begini, apakah jenengan pernah membaca ayat-ayat Al-Quran atau mendengar dari keterangan Pak Kiai atau Pak Ustadz bahwa Allah itu punya kursi? Iya apa tidak? Ayatnya? Oh. Iya. Salah tadi pertanyaannya. Pertanyaan lain sekarang. Apakah kita pernah mendengar atau membaca sendiri keterangan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya wajah? Pernah? Tidak ada kesepakatan, tidak apa-apa, tapi saya tanya aja. Nah, ini kan rangsangan berpikir toh. Jadi saya itu ngaji nggak bisa mulai awal itu jenengan mendengarkan atau tidak, konsentrasi apa tidak, terus saya ngomong aja itu. Ini kalau yang itu terjadi, nanti baru 15 menit, lihat saya kelihatannya 2. Ayo toh. 3 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, apakah pernah mendengar juga bahwa Allah itu disebutkan di Quran punya tangan kanan? Nanti saya tanya ayatnya enggak bisa. Itu Bu, begitu-begitu yang dibahas. Sumbernya ya ada di dalam Quran, di dalam hadisnya Nabi. Loh, Ustaz,
Kalau punya wajah kan berarti ada kumisnya. Nah, itu yang tidak boleh. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Menarik-narik antara haknya Allah seperti miliknya manusia. Tadi jenengan sudah matur, sudah menyampaikan dengan baik, sudah ngendiko tadi betul. Allah punya apa? Kursi. Ayat kursi wasi'akur. Tapi tidak boleh tanya, Ustadz sebesar apa? Oh jangan. Jangan. Taruh namanya kursi itu kan dipakai duduk, Pak. Iya itu kan sampean, Bu. Allah enggak tahu. Nah, di situ nanti dibahas itu begitu itu, Bu. Ya, tidak tahu. Ya, tapi ada keterangan di Quran itu. Maka orang tidak boleh berimajinasi. Wong di dunia saja itu loh, di dunia. Saya kasih contoh dulu sebelum buka kitab. Misalkan ada anak, ini kita sedang bergerombol, berkerumun gini, dalam satu kajian atau apa, atau sebelum kajian atau setelah taklim ya. Ada anak datang, tangannya diperban gini, digendong. Ngerti maksud saya? Halo? Bentar. Terus ditanya, Mas, tangan kananmu itu kena apa? Apa maksudnya tangan kanan tadi? Loh ya, maksudnya tangan kanan itu tadi apa? Mas, tangan kananmu itu kena apa? Maksudnya apa? Yang dimaksudkan tangan kanan itu loh apa? Ya ini, bukan yang iri. Benar nggak? Tangan yang sebenarnya apa bukan? Tangan sebenarnya kan? Selesai. Ada lagi orang yang datang atau anak datang. Ada yang ngomong, memberitahukan, anak ini tangan kanannya wali kota. Apa maksudnya tangan kanan yang kedua tadi? Tapi sebutannya sama nggak? Sama-sama apa? Tangan kanan. Mananya beda nggak? Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Wong di dunia saja ada penyebutan yang sama tapi hakikatnya beda. Apalagi Allah menyebut tentang dirinya. Ada tangan kanan, ada wajah, ada kursi, ada jari jemari. Orang nggak boleh punya imajinasi tentang Allah. Nggak tahu. Jenengan sudah sepakat, katanya punya apa tadi? Kursi. Tapi nggak ngerti orang itu. Ini pandangan dari ulama-ulama tauhid. Ya sampai ke kita pikiran itu. Nah, oleh karena itu, monggo jenengan bisa mirsani di bab yang terakhir 67. Yang ada kitabnya, yang enggak apa-apa. Ya. Bagaimana membahasnya? Nah, itu di situ diterangkan. Ya. Ibu-ibu yang ada kitab bisa dibuka bagian atau bab 67, yang tidak apa-apa didengarkan aja. Kita ngambil hadis dulu. Ibnu Mas'ud menuturkan salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, oh kalau begitu zaman Nabi sudah ada enggak tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani itu? Ada kan? Ada. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ini semuanya yang ditampilkan hadisnya sahih itu. Apa omongannya pendeta itu? Coba dengarkan. Monggo Mbak Lia. Ya Muhammad, monggo. Wahai Muhammad. Coba perhatikan. Ini jelas bukan sahabat Nabi. Karena memanggil Nabi pakai kalimat apa? Ya Muhammad. Kalau sahabat Nabi? Ya Rasulullah. Kalau Abu Bakar sebagai mertuanya manggil Nabi? Ya. Kalau Umar bin Khattab sebagai mertuanya Nabi dalam kehidupan sehari-hari ketemu Nabi di rumah di sini manggilnya sama Nabi apa?
Tetap ya? Boleh nggak ya Muhammad? Nggak boleh sama Allah, jangan. Ini bukan orang biasa ini. Khusus diutus oleh Allah sebagai Rasul terima wahyu supaya sampaikan kepada banyak orang. Dan besok di akhirat semua manusia itu masih jelas mengharapkan syafaatnya siapa? Satu-satunya sekian juta manusia di dunia, sekian miliar yang pernah ada itu. Tidak ada yang diberikan kesempatan kecuali Nabi kita Muhammad hari-hari. Ya, ini semuanya yang mendengarkan konsentrasi mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi itu. Yang tidak mendengarkan, tidak konsentrasi, ya sama juga gitu. Ya, tidak boleh, walaupun itu mertuanya, ya Muhammad tidak boleh. Malak Jibril, malaikat ketemu Nabi, ya Muhammad boleh. Ya, ini orang yang bukan Muslim, pendeta Yahudi datang ke Nabi, ya Muhammad. Ya, kalau sahabat tidak boleh, ya Muhammad tidak boleh, ya Rasulullah. Apalagi mau dipanggil mat, nah, tambah tidak boleh. Nanti saya tanya di tengah-tengah. Monggo Mbak Lia, apa ucapannya? Wahai Muhammad, Nggih. sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami Nggih. bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari. Ya Muhammad inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba'. Muhammad, saya itu menemukan katanya Allah itu meletakkan langit di atas satu jari. Jarinya siapa? Jarinya Allah. Jarinya siapa? Allah. Benar enggak? Ini yang saya tanya-tanyakan tadi Bu, di awal tadi loh. Ngerti maksudnya? Lanjut Mbak, monggo. Bumi di atas satu Wal jari. ardina ala isba. Bumi juga di atas satu jari. Ini pertanyaannya pendeta kepada siapa tadi? Nabi Muhammad kan? Ya, sebut Nabi Muhammad. Ini pertanyaannya pendeta Yahudi kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inna nanjidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba. Saya menemukan di kitab kami bahwa Allah itu meletakkan langit di atas satu jari. Wal ardina ala isba, dan bumi juga di atas satu jari. Selanjutnya, Pohon di atas satu jari. wasyajara ala isba, pohon di atas satu jari. Lanjut. Air di atas satu jari. Ya, wal ma'a ala isba. Lanjut. Tanah di atas satu jari. Ya, wal thara ala isba. Terus. Dan seluruh makhluk di atas satu jari. Ya, wasairal khalqi ala isba. Nah, sekarang saya tanya. Ini analisa panjenengan dan saya. Yang datang sama Nabi terus ngomong kayak begitu itu orang Islam apa bukan? Bukan toh? Pendeta apa tadi? Yahudi. Nah, pertanyaannya gini. Ini bermaksud memberi informasi kepada Nabi atau menghina? Kira-kira gimana itu? Menghina. Masa Tuhanmu kayak begitu? Nah itu gampangnya itu loh Bu. Jadi itu bukan kata-kata mau tanya, bukan kata-kata memberi informasi, tapi di balik ucapannya itu dia bermaksud untuk melecehkan, menghina. Ya, orang Islam tidak boleh yang sudah syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah itu. Dalam bahasa populernya melecehkan tidak boleh. Sudah pernah dibahas di bab yang ke-48 itu. Man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersendagurau, guyon. Tetapi bersendagurau itu yang dipakai adalah Quran, Allah dan Rasul. Tidak boleh. Coba saya ingatkan. Ini saya tidak tahu satu-satu itu. Semuanya tertib konsentrasi. Saya tanya Bu. Lebih penting mana kita hari ini, saat ini, ketika taklim pengajian gini, Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan Quran, dawuhnya Allah, menerangkan hadis, dawuhnya Nabi, dengan teman kita mau ngajak bicara hari ini. Penting mana? Penting mana? Taklim toh? Betul ya? Nah, dengan teman kita kemudian WA, ini tak jawabnya penting. Penting mana kira-kira? Tetap penting ini kan.
Ini saya tidak nyinggung siapa-siapa. Dalam sebuah penjelasan, ya, itu seorang ulama Arab Saudi, Fauzan Al-Fauzan, dalam kitab Aqidatut Tauhid, kalau ada syekh, kiai, ustadz menerangkan firman-Nya Allah, Al-Quran, dan hadisnya Nabi, terus orang kemudian tidak respon, dia hanya main HP, ya, lihat YouTube, atau mungkin balas WA, itu sama dengan orang melecehkan dawuhnya Allah itu tadi. Makanya di Al-Falaq ini harus dibentuk ibu-ibu itu kalau sudah taklim, ya, nggak usah dimatikan karena di sini boleh emosi. Ya. Ada Qur'annya enggak? Di dalam sini ada Qur'annya enggak? Kalau butuh Qur'an kan bisa dibuka toh. Nah itu maksudnya enggak apa-apa. Boleh emosi, matikan aja. Wong belum selesai keterangannya kok. Iya betul itu. Balik ke kitabnya tadi ya. Pendeta Yahudi tadi mengatakan begitu itu bukan bermaksud bertanya, bukan bermaksud memberikan informasi, tapi hakikatnya adalah menghina. Masa Tuhanmu itu kayak gitu? Kemudian apa reaksinya Nabi kita Muhammad SAW? Monggo, apa yang disebutkan oleh Nabi berikutnya? Maka Allah berfirman, Nggih. Akulah penguasa. Terus? Tatkala mendengarnya, tertawalah Nabi SAW. Nah, Nabi tertawa malahan. Bahasa Jawanya mungkin hanya mesem. Ini tertawanya Rasulullah beda sama kita. Kalau kita kan gini-gini. Ya. Nabi tidak mesem. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tertawa mesem. Sampai apa yang kelihatan? Monggo. Hatta badat nawajiduhu. Sehingga tampak gigi-gigi beliau. Ya. Mengapa begitu? Lanjut. Karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Ya, berarti Rasulullah membenarkan ucapannya enggak? Halo? Bumi di atas satu, langit di atas satu, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari, semua makhluk di atas satu jari. Oh benar mas, benar, kata Nabi. Omonganmu itu benar, memang iya. Terus Rasulullah baca ayat Al-Quran, nah itu monggo apa maksudnya? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Jenengan baca yang atas saja, yang atas. Yang pertama surat Az-Zumar 67 di bawah judul itu. Ini dibaca Nabi. Monggo. Dan Allah tidak mengagungkan Allah dengan Dan mereka yang atas. dan mereka. Okay. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Terus? Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Ya, dalam genggaman siapa? Bumi semuanya dalam genggaman pada hari kiamat. Lanjut. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Tangan kanannya siapa? Allah punya tangan kanan. Bingung? Ini tadi Rasulullah mendengar ucapannya pendeta Yahudi tadi. Apakah Rasulullah itu menyangkal? Enggak. Apakah Rasulullah membenarkan? Halo? Membenarkan kan? Tetapi kemudian Rasulullah membaca ayat itu. Maksudnya apa? Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya, padahal bumi semuanya dalam genggamannya. Dan langit-langit besok pada hari kiamat itu digulung dengan tangan kanan. Tangan kanannya siapa? Disebut tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya kalau disamakan, ditarik seperti tangan kanannya. Saya ulangi, kalau ditarik seperti tangan kanannya siapa? Allah punya kursi, kalau diimajinasikan, dipersepsikan seperti kursinya siapa? Manusia. Allah punya wajah di dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika, kalau dianggap sama dengan wajahnya siapa? Maka yang demikian itu dianggap tidak mengagungkan kepada Allah dengan keagungan yang sebenar-benarnya. Ngerti maksud saya?
Terus gimana Pak Ustadz? Nah nanti disebutkan. Maka di akhir ayat itu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Monggo Mbak Lia. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi maha suci, maha tinggi. Kalau kemudian ditarik seperti wajahnya manusia, tangan kanannya manusia, kursinya manusia, Allah berada di aras seperti manusia duduk. Kalau sepertikan, ngerti maksudnya? Entah benar apa enggak bahasa Indonesia sepertikan itu. Itu disamakan. Itu kelihatannya bukan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mungkin ya. Disamakan dengan itu, ini namanya tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang mestinya. Wong manusia itu wajib mengagungkan Allah kok dengan cara ibadah. Ya, tadi saya sebutkan ta'zim, mengagungkan. Tadi saya sebutkan tadallul, merendah-rendahkan kepada Allah. Tapi ini kok ada begini. Ada begini bagaimana? Ada pendeta Yahudi yang bermaksud menghina, melecehkan tadi. Tapi justru oleh Nabi dibenarkan. Maka kita semuanya tidak boleh punya persepsi seperti seolah-olah miliknya siapa? Manusia. Tadi kan sudah saya beri contoh. Mas, tangan kananmu kena apa? Maknanya? Tangan kanan yang sebenarnya kan? Berikutnya ada yang datang. Oh, anak ini tangan kanannya Bapak Wali Kota. Maksudnya tangan kanan yang kedua itu apa? Beda kan? Sebutannya sama? Di dunia saja real nyata itu ada sebutan yang sama, hakikatnya berbeda. Lah sekarang penyebutan tentang Allah itu gimana Pak Ustadz? Nah, nanti kita ketemu di kitab yang berbeda lagi, tapi sekarang saya terangkan dulu. Coba saya minta panjenengan bisa membuka ya, Mbak Lia menyuwun tolong ya. Pakai surat Toha, surat 20 ayat 5. Ya, surat berapa tadi? 20. Sudah ketemu surat 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Apa bahasa Indonesianya, monggo? Yaitu yang maha pengasih. Yang maha pengasih itu siapa maksudnya? Rahman itu kan? Di mana Mbak? Monggo. Yang bersemayam di atas arasy. Ya, berarti Allah di mana menurut surat ini? Aras. Surat 20. Ayat yang ke-5. Saya ulangi, tapi ini pengulangan yang terakhir. Ayat surat 20 ayat yang ke-5. Itu menjelaskan Ar-Rahman, nama Allah dan sifat Allah yang juga zat Allah itu berada di mana? Ars. Saya tanya. Orang boleh punya pikiran tentang arsnya Allah? Sebesar berapa Ustadz? Boleh? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Orang boleh punya pikiran, loh kalau begitu dahulu mana antara arsnya Allah sama Allah itu sendiri? Boleh? Tidak boleh. Tapi ada enggak berita di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan Allah berada di ars? Jawabannya ada. Wes, satu poin lagi kita tambahi, monggo. Surat yang ke-7, ayat yang ke-54. Nggih Bu, matur nuwun. Surat apa tadi? Yang ke-7. Ya. Ya, 7 itu 5 tambah 2. Ayat yang ke-54. Kita ambil yang bagian awal dari ayat ini Bu, supaya panjenengan dan saya punya pengertian. Monggo. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, inna rabbakum huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. 6 masa itu orang juga tidak tahu.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni selesai. Apa begitu Pak Ustadz? Enggak ada yang ngerti. 6 masa itu maknanya apa? 6 hari. Berarti itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, rampung. Ahad istirahat, apa begitu? Itu kan manusia, Mas. Ini siapa ini? Saya coba tak selipkan. Jangan percaya kalau Allah itu menciptakan langit bumi dalam 6 masa? Percaya apa enggak? Kenapa enggak percaya? Wis ini cerdas-cerdas semuanya. Iya. Lanjut Mbak, monggo. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Bersemayam di mana? Arsy. Kalau ada orang tanya gini, Mas, kalau Allah itu berada di arsy, padahal sepertiga malam Allah itu turun untuk memenuhi hamba-hambanya, berarti arsy-nya kosong. Loh, enggak. Misalkan, saya tanya, itu pakai dalil apa pakai akal? Pakai? Tapi kalau tentang Allah di arsy itu pakai dalil apa pakai akal? Dalilnya mana? Sudah 2. Bingung Bu? Iya, jadi 2 itu kita pedomani, itu contoh-contoh ya. Sama dengan pendeta Yahudi tadi. Maunya itu merendahkan Nabi, merendahkan Tuhannya, ilahnya orang Islam, tapi oleh Nabi malah oh benar. Tidak salah sampai ngomong itu. Yang salah itu kalau sampai persepsikan seperti miliknya manusia. Terus gimana? Tidak tahu. Dengarkan keterangannya Imam Malik, saya bacakan. Imam Malik ditanya oleh muridnya yang model kayak begitu-begitu, Bu. Makanya sebelum jenengan tanya saya tak terangkan dulu. Supaya enggak tanya. Ya. Apa keterangannya kata Imam Malik? Su'ila al-Imam Malik an kaifiyati istiwa'illahi ala arsyihi. Dalam sebuah majelis gini, para ulama itu tugasnya akan memberi pelajaran para imam itu ya, agama, membimbing. Makanya saya ngaji di mana-mana itu ya, nuwun sewu, harus pakai kitab. Kalau enggak kitab ngomong gini aja bisa keliru nanti kan ya. Wong pakai kitab aja pedomannya kadang bisa sana, kadang sini kok. Nanti kalau ini khatam kan ada kitab baru lagi. Setuju enggak? Ya. Ilmu itu lebih mahal daripada jenengan 1 bulan itu habis pulsa berapa? Ya kan? Apakah semuanya dipakai untuk kebaikan, untuk taklim, thalabul ilmu? Berapa persen yang dipakai guyonan? Wong saya itu di grup itu, Masya Allah yang sekarang itu orang, ada yang nge-share, macam-macam, saya sih nggak pernah itu. Gambar orang ya, masih agak muda, jenggotan hitam, rambutnya begini, bawa gitar. Atau ada tulisannya di bawahnya, benarkah yang kau katakan itu? Loh ini apa sih? Apa hubungannya dengan di grup masjid ini? Di grup masjid kok ada begitu itu loh. Bukan Al-Falah. Iya, banyak saya punya grup masjid itu dimasuk-masukkan itu. Grup masjid isinya jamaah diantaranya sama takmir, ya nge-share ada orang bawa gitar gini, bawahnya ada tulisannya. Benarkah yang kau katakan itu? Ya, coba. Nggak tahu saya apa itu. Ya. Nah iya, gitu loh. Wes, apa itu mau gak bisa ngomong.
Su'ila al-Imam Malik an kaifiyatil istiwa illahi ala arsi. Imam Malik ditanya sama muridnya dalam majelis begini. Bagaimana itu caranya Allah istiwa bersemayam di ars? Ya, kalau Imam Malik diberi penjelasan, Sayyidina Umar ditanya begitu marah. Ya, malah yang tanya itu suruh pulang. Ajudannya suruh ngantarkan pulang. Ya. Jadi ada ini kita pending dulu ya. Itu Umar bin Khattab ngaji ditunggui orang. Kemudian selesai ngaji tanya, "Umar, apa maksudnya Allah itu bersemayam di ars?" Oh, marah Umar. Ajudannya dipanggil, "Antarkan orang ini pulang. Kamu rumahmu mana? Gubernurmu siapa?" Loh iya temenan. Ajudannya suruh memberitahu gubernur. Ini tolong beritahu gubernurnya bahwa dia punya rakyat itu cara memahami agama salah. Wong tentang Allah kok ditanyakan saya. Ngerti maksud saya? Berarti agama, baiknya agama, lurusnya rakyat beragama itu menurut saya tanggung jawabnya pemerintah juga. Ngerti maksud saya? Bukan semata-mata rakyat saya itu makan apa tidak, rakyat saya itu sehat apa tidak, dapat jaminan kesehatan apa tidak, rakyat saya itu bisa sekolah apa tidak. Bukan hanya itu, tapi juga termasuk di antara rakyat saya itu agamanya benar apa enggak ya? Benar enggak Bu? Mudah-mudahan banyak gubernur yang muncul seperti begitu mikirnya. Iya. Nah, marah Imam Malik, Umar bin Khattab. Suruh memberitahu gubernurnya ini loh dia punya rakyat pemahamannya agamanya salah. Nah, sekarang Imam Malik ditanya begitu tentang bagaimana Allah itu bersemayam di ars. Apa jawabannya Imam Malik? 1. Enggak usah ditulis, enggak ulangan kok. Al-istiwa'u ma'lum, kata Imam Malik. Mas, sini. Namanya istiwa, bersemayam itu sudah dimengerti. Kalau sampean duduk kayak begitu, kalau saya duduk begini. Terus Allah gimana? Yang kedua, jawabannya Malik, wal kaif majhul. Gimana caranya Allah bersemayam? Tidak ada yang tahu. Halo? Ngerti maksudnya? Kenapa kok tidak ada yang tahu, Bu? Ya ini tentang siapa? Tidak ada yang tahu. Ngerti maksudnya? Tidak ada yang tahu kata Imam Malik. Al-kaif majhul. Tidak ada yang ngerti. Jangan tanya. Umar bin Khattab tadi marah. Tentang Allah kok ditanyakan saya. Yang ketiga jawabannya Imam Malik. Al-imanu bihi wajibun. Mas, kamu saya beritahu ya. Iman bahwa Allah itu berada di ars hukumnya wajib. Mengapa kau wajib? Mengapa Bu kau wajib Bu? Ada di dalam Al-Quran. Ngerti maksudnya? Boleh nggak Al-Quran ini dipakai, ini ditolak? Boleh nggak ini diimani, tidak diimani? Nggak boleh toh? Berarti semuanya mulai Al-Fatihah sampai Anas diimani semuanya kan? Dipercayai kan? Nah tadi katakan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Dipercaya apa enggak? Mengapa dipercaya? Ada di dalam Quran. Gimana caranya gulung? Nah, ini pelajaran luar biasa ini. Kalau ini karyawan-karyawan menggulung karpet ini bisa dilihat nggak? Ya, bisa dirasakan? Bisa di video? Di share? Kalau Allah? Nah, jadi kalau ada orang tanya begitu, beritahu seperti Imam Malik. Loh iya kan manfaatnya ngaji kan begitu ya. Bu katanya Allah itu punya tangan. Iya Mas ada surat Az-Zumar itu. Terus gimana Bu? Enggak tahu. Nah suruh ikut apa? Ngaji. Saya itu loh mendambakan Majelis Taklim ini Muslimah Al-Falah ini separuh masjid ini perempuan semuanya kamu. Jamaah saya ngaji tauhid di mana-mana kalau saya kumpulkan tidak muat ini Al-Falah itu. Ya. Tak selipkan sedikit.
sekarang itu masyarakat itu yang antri itu antri haji, antri umroh atau antri ngaji tauhid? Masyarakat. Kalau masyarakat itu sekarang ini kalau misalkan gagal haji, gagal umroh, enggak jadi haji, enggak jadi umroh, itu menyesal gak? Getun gak? Getun biasa apa getun segetun-getunnya? Kalau orang itu selama hidupnya tidak ngerti tauhid, getun nggak? Enggak masyarakat itu loh. Kalau jenengan getun nggak? Getun. Ya mesti aja yang jawabannya di pengajian kok. Loh, Bu, mohon maaf, saya enggak ngajak jenengan tertawa. Tapi ini serius. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Kalau ada orang tanya, Pak Ustadz, kalau begitu wa a'dhamu ma amarallahu bihi wa at-tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadah, mengisahkan Allah dalam ibadah. Berarti kalau yang sebesar-besar diperintah itu tauhid, berarti bukan sholat dong, bukan zakat, bukan umrah, bukan haji. Ini juga perintah, tapi kalau dideret dari semuanya, itu yang paling dominan, yang paling sebesar-besarnya, apa? Tauhid. Maka di tempat lain saya pernah tanya, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak bisa nyupir mobil, dosa nggak? Kalau nggak ngerti tauhid? Dosa. Nah mestinya antri. Oh iya betul itu. Waduh saya tadi nggak taklim. Ya ini bukan karena saya ngajar, enggak. Ya, karena saya enggak ada juga ini harus tetap jalan. Gitu loh maksudnya. Maka Imam Malik tadi memberi penjelasan kepada muridnya, saya ulangi lagi. Yang pertama, ya, al-istiwa'u ma'lum. Namanya bersemayam itu sudah dimengerti, sudah dimaklumi, sudah difahami. Yang bisa dilihat ya manusia, bukan siapa? Allah. Terus gimana caranya? Al-kaif majhul, caranya tidak. Halo, caranya tidak. Loh tadi loh. Saya ulangi, wal kaif majhulun, caranya Allah bersemayam tidak diketahui. Tidak diketahui itu bahasa Arabnya apa tadi? Majhulun. Apa Bu? Majhulun. Nanti kalau anak muridnya tanya atau putranya tanya, cucunya tanya, "Ma, katanya Allah." Iya. Gimana? Majhul. Apa majhul itu? Mbok jare Pak Ustadz majhul wae. Tidak tahu, sehingga nggak bisa diterangkan. Bagaimananya nggak bisa diterangkan dan tidak boleh membuat imajinasi, tidak boleh memvisualisasi dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Ngerti maksud saya? Wal imanu bihi wajibun, iman bahwa Allah itu berada di arsy, hukumnya apa? Wajib. Dalam kaitannya Allah meletakkan langit, bumi, air, dan seterusnya tadi atas satu jari, benar nggak? Benar, tapi tidak bisa divisualisasikan, diangan-angan dalam bentuk apa. Tapi iman itu hukumnya apa? Wajib. Yang keempat kata Imam Malik, as-su'alu bid'atun. Pertanyaanmu ini Mas, itu bid'ah. Baru. Saya tanya, ayat seperti yang dibaca dari surat Az-Zumar atau Allah berada di arsy itu zaman Nabi sudah ada apa belum? Saya ulangi, ayat yang menerangkan Allah mengurung langit dengan tangan kanannya, surat Az-Zumar tadi, atau surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada di arsy, itu zaman Nabi sudah ada? Sudah toh? Apa ada para sahabat yang tanya sama Nabi? Enggak. Kalau nggak ada yang tanya bagaimana caranya, maka para sahabat ya percaya saja. Memang iya. Makanya kata Imam Malik, pertanyaanmu ini baru. Zaman Nabi sudah ada Mas, tapi nggak ada orang yang tanya. Lah kamu kok sekarang kan tanya? Ya, ngedabrus kamu itu. Ya, nggak boleh. Ya, wes. Sekarang Mbak kita lihat lagi di kitabnya tadi halaman 200. Wal jibala wasyajara ala isba.
thumma yahuzuhunna ya fayaqulu anal malik anallahu. Monggo. Gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari. Ya, tapi sekali lagi orang nggak bisa. Nggak boleh. Ya. Kalau manusia bisa melihat zahirnya gunung, jarinya iya ada. Zahirnya yang ada di sini. Tentang Allah itu gaib apa bukan? Gaib. Terus? Kemudian dia menggoncangkannya. Ya. Terus? Dan dia pun berfirman, akulah penguasa, akulah Allah. Ya. Inilah kalau tadi saya sebutkan pendekatannya tidak lain dan tidak bukan, harus hanya pakai apa? Iman percaya. Tidak bisa ditarik-tarik, disama-samakan dengan miliknya siapa? Manusia. Berikutnya yaj'alus samawati ala isba wal ma'a wa thara ala isba wa sa'iril khalqi ala isba. Nah, hadis riwayat Muslim, ada tambahannya. Dia meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Saya tanya, orang itu di dalamnya isinya ada apa saja yang tidak organ biologis? Pertanyaannya rada rumit. Saya tanya, manusia itu di dalamnya ada apa saja yang bukan organ biologis? Kalau dalamnya itu organ biologis kan ada paru, ada jantung, ada ini kan begitu kan? Ada pembuluh darah, ada saraf, ada ini yang biologis. Yang non biologis ada apa? Air ya biologis ketok kok. Udah selesai. Orang itu ada akalnya enggak? Enggak kelihatan kan? Nah, wes. Ada nafsunya enggak? Kelihatan enggak? Nah, berikutnya. Ada imannya enggak? Nah, tentang Allah yang dipakai bukan akal. Bukan nafsu. Tapi pakai apa? Kalau jenengan butuh air ini menjadi panas, pakai akal. Caranya diapakan? Dipanasi. Bukan pakai iman. Air itu bisa panas, bisa mendidih. Ya apa caranya? Ya pakai iman. Terus apa? Maca subhanallah ping 7.777. Tidak begitu. Ada prosesnya. Maka yang dipakai berkaitan dengan Allah yang disebut-sebutkan tadi itu bukan akal, bukan nafsu, bukan ilmu, tapi pakai apa? Iman. Jenengan itu ya percaya kok ketika ada orang wafat itu, nah ini tetangga saya wafat itu tadi subuh itu. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga saya disehatkan sama Allah. Operasi 4 kali itu. Ibu, seorang ibu. Makanya saya sering menyarankan jamaah-jamaah atau siapa saja. Orang itu satu ya, harus sensitif terhadap diri sendiri. Ketika sini sakit, kok sakit ya, ada apa yang enggak enak, harus diperiksa tuntas. Tidak biasa batuk, malam-malam kok batuk. Saya kok batuk ya, kenapa tadi? Makan apa? Cari. Ya, itu terus begitu. Supaya namanya ini tidak berkembang. Nah teman saya, ini sahabat saya, termasuk tetangga beberapa meter dari rumah saya. Itu sudah lama, katanya asam lambung, terus tidak pernah di USG. Tiba-tiba endingnya di USG, itu batunya sudah sekian 2 kali, jempolan 2. Enggak tahu ilmunya apa, itu empedu. Betul. Ya. Makanya harus sensitif dioperasi, ada yang kurang dioperasi lagi, ada yang kurang dioperasi lagi, ada yang kurang sampai 4 kali. Wallahu a'lam. Jadi sehat itu penting. Ya, salah satunya menurut saya tipsnya sensitif. Saya kok enggak enak ya. Jaga makan minum, ya.
Termasuk menurut saya itu adalah punya kolega yang sama-sama soleh-solihah kayak begini. Menjadi fresh nggak pikiran kita? Iya, itu enak itu orang itu. Nah, makanya terus secara periodik orang itu bisa bisa dicek kesehatannya. Bukan karena mahal punya, enggak. Banyak orang tidak perhatian walaupun dia orang itu punya duit. Ya. Saya kemarin bulan Juli itu cek semuanya. Darah lengkap. Ya kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, fungsi paru, fungsi ginjal, fungsi liver, fungsi ini. Kata Pak Dokter, oh masih normal semuanya fungsinya. Ginjalnya 2, ginjal-ginjal. Ya. Ya 2 toh ginjal-ginjal. Ya. Habis itu rekam jantung, itu iramanya, detak jantungnya masih normal. Ternyata masih normal. Normal Ustaz, enggak masalah. Panggil saya Pak Naji, normal Pak Naji. Terus difoto untuk melihat parunya sama jantungnya. Ada pembengkakan apa enggak, ada bintiknya apa enggak, ada cairannya apa enggak di parunya. Ternyata hasilnya bersih. Karena saya enggak pernah merokok sama sekali. Enggak pernah mengkonsumsi yang menurut saya subhat-subhat yang enggak baik-baik itu loh, yang dimakan itu, ya kan? Islam itu yang diperintah oleh Allah itu makan di samping halal itu apa? Thayyib. Dilihat jantungnya. Ternyata sesuai dengan dugaan sebelumnya. Apa? Jantungnya masih ada. Orang itu di situ, Bu. Jadi pakai iman itu termasuk yang tadi saya katakan tentang Allah. Yang diberitakan di Quran pendekatannya bukan pakai akal, bukan pakai ilmu, bukan pakai nafsu, tapi pakai apa? Iman. Begitu. Saya tidak boleh berlama-lama karena saya harus takziah tetangga saya. Saya tadi diminta untuk mengimami sholat jenazahnya. Ya. Mudah-mudahan panjenengan diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah SWT, umur panjang yang barokah. Salah satunya dipakai untuk datang ke sini. Umur itu untuk taklim. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.